Halo para warga, film ini mengisahkan seorang wanita hilang ingatan yang dinikahi seorang nelayan. Kecantikannya membuat para bapak-bapak nakal terpesona dan hal itu memicu kemarahan dari ibu-ibu penghuni pulau. Meskipun alur ceritanya simpel, namun film ini akan menyajikan banyak sekali kegiatan cukurukuk. Bahkan si tokoh utama sampai diicip oleh pria sekampung. Penasaran kan? Langsung saja inilah dia alur film Nerissa. Yo ini Film dibuka dengan memperlihatkan Obed dan Nerissa yang hidup bahagia. Namun ini hanya permulaan saja sebelum tragedi mengerikan terjadi. Terdengar prolog dari aktris kesukaan para warga. Kali ini dia berperan sebagai Lilith. Dia menceritakan kisah kehidupan kakaknya yaitu Obed dan wanita cantik yang bernama Nerissa. Alkisah, Nerissa adalah wanita yang ditemukan Obed ketika mencari ikan di laut. Obed yang tak tega langsung menyelamatkan wanita itu dengan membawanya ke tepi pantai. Parasnya yang cantik membuat Obed langsung jatuh cinta sejak pandangan pertama. Wanita itu lalu dibawa pada ketua desa yang bernama Badong. Dia mengumpulkan warga untuk memperkenalkan wanita itu. Berhubung wanita tersebut sedang lupa ingatan, penduduk pesisir sepakat untuk memberinya nama Nerissa. Kaya ang tingin niya ay itu ang kanyang tagapaglit. Beberapa bulan berlalu, kecantikan dan kebaikan Nerissa disukai oleh warga desa, termasuk Obed karena merasa banyak saingan. Obed pun memantapkan diri untuk menikahi Nerissa. Nerissa pun tak menolak karena dia merasa berhutang nyawa kepada Obed dan berbakti kepadanya adalah salah satu jalan untuk membayar semuanya. Sejak saat itu Obed dan Nerissa makin nempel bagai perangkap. Cukurukuk mereka makin puas, bahkan tak segan umbar kemesraan di depan para warga lain. Tapi namanya juga hidup, ada aja orang yang iri pada kebahagiaan Kokorobet dan Nerissa. Bahkan ibu-ibu tukang gosip tak henti-hentinya membuat hoax yang menyudutkan Nerissa. Memang sejak kehadiran Nerissa, ikan yang didapat para nelayan menjadi berkurang. Mereka menuduh Nerissa sebagai putri duyung. Konon orang yang menikahi putri duyung akan membawa malapetaka bagi penduduk sekampung. Gosip itu pun semakin menyebar, bahkan sampai dirempugan dengan Badong, sang ketua desa. Di sini Obed membela Nerissa dengan mengatakan kalau para ibu-ibu memang suka bergosip. Mereka hanya iri dengan kecantikan Nerissa saja. Bukannya membaik, ibu-ibu Lametura di sana makin menjadi-jadi membuat hoax tentang Nerissa. Keesokan harinya pria bernama Michael pun datang dari kota untuk mengantarkan beberapa kebutuhan para warga di desa tersebut. Michael si hitam manis sangat disukai oleh Lilith. Mengetahui Nerissa sebagai ipar yang sangat mendukung Lilith, dia meyakini Michael juga tertarik dan lambat laun bakal jatuh ke pelukan Lilith. Malam harinya Obed dan kawan-kawan terlihat baru pulang melaut. Namun hasilnya mengecewakan karena tak ada seekor ikan pun yang mereka tangkap. Teman Obed sampai bergumam dengan membenarkan desas-desus tentang kutukan di desanya. Namun Obed tetap menyangkal karena gosip itu sama sekali tak masuk akal. Para nelayan lalu berkumpul di gubuk desa untuk membahas permasalahan ini. Badong juga hadir untuk memberikan arahan karena dia lebih berpengalaman. Mereka berencana untuk berlayar melebihi zona aman agar bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Di sini Obed juga ikut menyetujuinya karena dia yakin ikan sedang tidak mood nongkrong di daerah pesisir. Namun ide tersebut langsung ditolak oleh Badong karena jika melewati zona aman maka keselamatan para nelayan sangat dipertaruhkan. Apalagi jika badai datang, mereka tidak akan bisa mencapai daratan dengan mudah, bisa-bisa mati tenggelam karena tak kuat berenang. Tapi yang namanya orang butuh duit, pasti nekat melakukan apapun. Obed dan kawan-kawan lalu berdiskusi di luar forum. Mereka merencanakan pelayaran tanpa diketahui Badong. Sebelum pergi berlayar, Obed pun berpamitan kepada Nerissa. Di sini dia juga memberikan kalung yang di dalamnya ada foto Obed. Dia berpesan untuk tak memberikan foto itu kepada siapapun. Obed juga berpesan agar Nerissa jaga diri dan jaga isi celana, jangan sampai dimasuki pendul yang lain. Malam harinya Obed bersama dengan dua temannya memutuskan untuk pergi melaut. Walaupun saat itu cuaca sedang tidak baik, setelah keluar dari batas zona nyaman, mereka mendapati hal buruk terjadi. Badai besar pun datang dan menerjang perahu mereka sampai karam. Keesokan harinya istri Badong yang bernama Segunda datang bersama Lilith untuk memberikan makanan kepada Nerissa. Namun tak lama kemudian ibu-ibu datang bergerombol dan berniat menghajarnya. Ternyata orang-orang itu adalah keluarga dari teman-teman Obed yang ikut melaut. Disinilah Nerissa tahu kalau ternyata kapal Obed karam karena badai dan sampai saat ini
keberadaan mereka belum ditemukan. Para nelayan yang ikut mencari pun hanya menemukan serpihan kapal yang sudah rusak. Mendengar hal tersebut, Lilet dan Nerissa syok berat. Nerissa tak rela baru beberapa bulan menikah sudah harus menjanda. Mereka lalu mengadakan pertemuan di gubuk desa. Penjaga mengabarkan kalau mereka tidak bisa mencari terlalu jauh karena keterbatasan alat. Nerissa dan Merced pun protes berat karena suami mereka mungkin masih hidup dan terombang-ambing di laut. Nerissa yang tak puas dengan keputusan penjaga menemui Badong dan meminta dipinjamkan kapal. Dia nekat mau pergi melaut dan mencari Obed sendirian. Namun jelas Badong pun menolak karena dia khawatir dengan keselamatan Nerissa. Nerissa lalu pergi ke warung untuk menemui Johnny. Nah, si Johnny ini merupakan kupu-kupu desa. Jadi kenalannya sudah pasti banyak. Johnny lalu mengajak Nerissa untuk menemui nelayan bernama Ito. Dia meminta dipinjamkan kapal untuk semalam. Namun Ito malah meminta imbalan dengan cukurukuk bersama Nerissa. Namun Johnny melarang dan menawarkan dirinya untuk dipakai. Negosiasi tak berjalan lancar karena Ito hanya tertarik mencicip barang baru, bukan barang lama yang sudah karatan dan bau naga. Malam berikutnya terlihat Nerissa, Johnny, dan Lilet sudah ada di kapal. Rupanya Lilet berhasil meminjamkan kapal dari Michael yang kini sudah resmi menjadi pacarnya. Mereka berjam-jam berlayar mencari Obed, namun tak kunjung ditemukan. Parahnya lagi, penjaga pantai datang dan malah menangkap mereka. Nerissa dan kawan-kawan dituduh telah mencuri kapal karena tak bisa menunjukkan surat-surat kelengkapan. Pagi harinya Johnny dan Nerissa mendatangi ruangan petugas penjaga pantai. Nerissa disuruh menghadap ketua untuk dimintai keterangan. Sementara Johnny dibawa ke ruangan lain oleh salah satu penjaga untuk cukuruku. Nerissa lalu mengutarakan niatnya yang ingin mencari Obed di tengah laut, namun petugas tak mau memberi pertolongan dengan cuma-cuma. Dia ingin Nerissa membayar dengan goyangannya. Tentu Nerissa menolak karena dia tak mau mengkhianati suaminya. Tapi setelah mikir tarik, hanya mereka yang bisa mencari Obed karena punya perlengkapan memadai. Akhirnya Nerissa pun pasrah dipreteli oleh penjaga sampai dicukurukuk dengan barbar. Kejadian di kantor penjaga itu langsung menyebar. Dan para warga yang memang suka bergosip terus menggoreng desas-desus itu untuk memojokkan Nerissa. Akibatnya Lilet, Johnny, dan Nerissa makin dibenci oleh para penduduk. Lilet yang sedih kemudian menemui Michael. Di sini dia curhat tentang semua hal yang telah dia alami. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Obed ditemukan oleh petugas penjaga pantai. Semua orang senang termasuk Nerissa yang langsung memeluk suaminya itu. Namun sayangnya teman Obed yang lain tidak selamat. Mereka gugur dalam insiden kapal karam tersebut. Malam harinya Obed kembali memasangkan kalung untuk Nerissa. Lalu mereka melepas rindu dengan cukurukuk yang liar. Adegan pun beralih pada Lilet yang kembali menemui Michael. Sepertinya mereka sudah semakin mesra. Sementara itu Johnny malah baku hantam dengan Merced. Dia tak terima dengan cocok Merced yang tak disari. Untungnya saja Lilet segera memisah mereka sebelum kegaduhan makin menjadi-jadi. Lilet pun lalu nongkrong dengan Michael di pantai. Di sini Lilet bilang kalau dia sangat ingin pergi ke kota. Mendengar hal tersebut, Michael berjanji kalau dia akan menikahi Lilet dan membawanya hidup damai di kota. Lilet jelas senang. Lalu mereka pun berguling-guling di pasir, cukurukuk sambil menikmati deburan Oma. Di sisi lain, kebahagiaan Obed dan Nerissa pun terusik kembali. Badong memberitahu kalau Nerissa sempat pergi ke kamp penjaga untuk meminta bantuan lebih agar bisa menemukan Obed. Gosip yang beredar juga menyebutkan kalau Nerissa telah diicip oleh ketua penjaga sebagai imbalan. Obed yang kesal lalu menginterogasi Nerissa. Di sini Nerissa tak bisa mengelak dan berkata jujur kepada sang suami. Obed pun murka dan mengutuk perbuatan Nerissa yang telah main serong di belakangnya. Dia lebih memilih mati daripada istrinya melakukan hal bejat itu dengan dalih menyelamatkan nyawa Obed. Sejak kejadian itu, Obed menjadi suka mabuk-mabukan. Sifatnya berubah drastis seolah tak peduli lagi dengan Nerissa. Nerissa mencoba bersabar dan terus membujuk Obed, namun Obed malah berlaku kasar dan terus menyakiti Nerissa. Sampai puncaknya di suatu malam terlihat Obed dan 3 teman bobroknya sedang minum-minum di depan rumah. Sementara itu Nerissa tidur duluan karena malam sudah terlalu larut. Nah, ketika Obed sudah abok parah, 3 temannya mengendap-endap masuk ke kamar Nerissa. Mereka bergiliran melecehkan Nerissa dengan barbar. Nerissa pun berteriak sekencang mungkin. Namun si Obed tak peduli dan malah memilih menjauh dari rumahnya. Setelah puas mencicipi Nerissa, 3 berandalan itu tertidur lemas. Nerissa yang dendam karena dilecehkan langsung menghabisi mereka dengan pisau. Satu persatu dihajar dan ditusuk hingga mereka pulang ke alam baka. Nerissa juga pergi ke pantai untuk menemui Obed. Nerissa lalu menghabisi Obed. Dia dilahap dendam dan emosi karena suaminya sendiri membiarkannya dilecehkan. Keesokan harinya Segunda pergi ke rumah Obed. Dia mendapati 3 berandalan yang sudah mati dalam keadaan mengerikan. Di pantai dia juga melihat Obed yang terkapar di dekat